Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة أبشر الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa menghadiri majlis ilmu, yang majlis inilah yang dengan majlis inilah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya petunjuk yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diraih oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka berridha terhadap Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti ketika kita berusaha menempuh jalannya orang-orang yang awal dalam masuk Islam dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini telah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dan mereka pun diikuti juga oleh orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in, wa tabi'in, ya, tabi'un atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka akhirnya yang mengikuti mereka juga mendapatkan keridhaan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak ada pilihan lain bagi kita, bagi yang ingin meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat, mengikuti jejak mereka. Maka untuk mengikuti jejak mereka kita butuh ilmu, ilmu yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Bukankah kita telah mendirikan sholat, yang dimana sholat ini salah satu doa atau bacaan yang dibaca dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, hidayah yang lurus. Apa hidayah itu? Hidayah itulah atau jalan itulah yang dengan jalan tersebut Allah memberi nikmat orang-orang sebelum kita. Maka dalam ayat surat Al-Fatihah tersebut, setelah kita memohon petunjuk atau jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. An'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah Engkau beri nikmat wahai Allah. Ya. Siapa mereka itu?
Apakah mereka yang mendapatkan kekayaan yang banyak seperti orang-orang kafir yang bergelimang dengan harta dan tidak beribadah kepada Allah? Tentunya tidak. Ataukah mereka yang memiliki keturunan yang banyak, umur yang panjang? Tidak. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa siapa profil orang yang mendapat nikmat tersebut. Siapa yang mendapat nikmat Allah, yang mereka berada di atas hidayah yang lurus. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat. Jadi yang mendapat nikmat itu ketika taat Allah dan taat Rasul. Ini nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang berlanjut. Di dunianya dapat nikmat, yaitu mendapatkan amal yang sholih, ya, mendapatkan keimanan yang benar, amal yang diterima. Kemudian di akhirat mereka mendapat nikmat surga. Jadi syaratnya apa tadi? Taat Allah dan taat Rasul. Minan nabiyyin, mereka itu ada tentunya dari golongan para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang benar keimanannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang berjuang di dalam bela agama Allah. Was-shalihin, dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Kalaulah kita di dunia ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan para nabi. Kalaulah kita tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar radhiyallahu anhu, ya, atau dengan Utsman, Ali radhiyallahu anhum, atau Abu Hurairah, Khalid bin Walid, atau semua orang-orang yang mereka itu diceritakan sebagai orang-orang yang Allah ridhoi, setidaknya kita berada di jalan yang mereka tempuh. Apa itu? Dalam rangka ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, maka menuntut ilmu ini juga bagian daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kebanyakan orang menganggap menuntut ilmu ini sesuatu yang, ya, apa namanya, ya, kalau ada waktu lebih saja, ya. Mereka mengira kewajiban itu hanya sholat saja. Mereka mengira kewajiban itu kalau datang bulan Ramadan saja, sehingga ketika datang panggilan untuk menuntut ilmu, mereka tidak bergegas. Padahal menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib, ya. Hanya saja tidak dibatasi waktunya, itu saja. Ya, kalau wajibnya wajib, cuma tidak dibatasi waktunya. Ya, kalau sholat kan sudah ditetapkan waktunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, ya, bahwasanya salat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau salat sudah ditetapkan. Kalau nuntut ilmu, ya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa setiap hari, ya. Kalau nggak bisa setiap hari, ya mungkin bisa seminggu 2 kali, 3 kali, atau setidaknya 1 kali, ya, agar gugur kewajiban kita, agar kita tidak mendapatkan dosa meninggalkan petunjuk. Kadang kan orang kalau berpikir, ya, kan kalau umpamanya nggak tahu kan lebih baik, sehingga nggak kena dosa kalau nggak mengamalkan. Ini keliru. Kenapa? Karena dahulu ketika Nabi Nuh, ya, mendakwahi kaumnya merasa berat mempraktekkan atau mengerjakan perintah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Akhirnya mereka lebih baik nggak tahu. Kadang kan ada orang berpendapat seperti itu sekarang. Daripada nuntut ilmu nggak mengamalkan, lebih baik nggak nuntut ilmu.
Kadang orang melecehkan orang yang nuntut ilmu. Apain ilmu banyak-banyak tapi gak diamalkan. Tapi dia sendiri gak nuntut ilmu itu. Ya. Yang benar hidayah itu kan terbagi dua atau ada dua bagian yang kalau diamalkan keduanya hidayahnya sempurna. Kalau hidayahnya hanya separuh, ya hidayahnya separuh juga seperti itu. Hidayatul ilmu wal amal. Hidayah petunjuk berupa ilmu dan hidayah mengamalkan ilmu. Ya. Maka gara-gara inilah orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah. Makanya setelah kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, orang yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Siapa yang mendapat nikmat tadi? Orang yang taat Allah dan taat Rasulnya, ya, bukan orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi katanya. Walau boleh dan bukan pula orang yang sesat. Siapa yang sesat? Adalah orang-orang Nasrani yang tidak mau menuntut ilmu, sehingga dia mengamalkan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan di dalam agamanya, dalam agama Allah. Maka disinilah menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh dahulu, ya, mereka tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh, tidak mau mendengar nasihatnya Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Ketika kami atau aku mendakwahi mereka agar engkau mengampuni mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan, ya, jari-jari mereka masuk ke telinga atau maksudnya ditutup telinga. Ya, wastaghfau syabahum, kemudian mereka menutup wajah-wajah mereka. Apa itu? Kalau orang udah nutup telinga, nutup wajah itu apa maksudnya? Enggak mau tahu, ya. Pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu. Ada pengajian di Natal sudah 3 tahun. Emang ada toh? Wah, ini dia enggak pernah dengar padahal dia tahu sebenarnya. Makanya kita, ya, berlindung kepada Allah jangan sampai seperti itu. Ya, wa asru wastakbaru istikbar, dan mereka berpaling dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sama. Makanya dari sinilah pentingnya kita untuk menuntut ilmu agar tidak gugur kewajiban kita, ya, atau tidak menjadi orang yang rugi, ya, karena kebanyakan penduduk neraka itu, ya, apa itu? Orang-orang yang dahulunya berpaling dari petunjuk, baik petunjuk ilmu maupun petunjuk ya, ada yang sudah tahu ilmunya, ya, tapi nggak mau mengamalkannya, atau dia nggak tahu ilmunya sehingga amalannya pun bertentangan dengan apa yang, ya, Allah perintahkan dan Rasul bawa, ya, dari ajaran ini. Makanya, alhamdulillah, ya, kita di sini dalam rangka, ya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya, walaupun mungkin pelajaran yang kita terima ini dari mungkin pembahasan yang panjang, ya, hanya beberapa saja yang kita pahami misalnya, ya, hanya beberapa yang kita bisa cerna dengan baik. Sisanya, ya, kita mungkin sebagiannya nggak paham-paham, ya. Tapi setidaknya yang sudah kita lakukan ini menggugurkan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin anak santri di sini, ya, hafal itu ayat, ya. Apa itu? Penduduk neraka itu ketika mereka, ya, di akhirat kelak, ya, kullama ulqiya fiha faujum sa'alahum wazanatuha alam yatikum nabi. Ya, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, ya, dikatakan oleh penjaga-penjaganya, ulama ulqiyah, ya, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, ya, penjaganya berkata, alam yatikum nabi, bukankah
Atau belumkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Belum bukankah apakah tidak datang kepada kalian itu pemberi peringatan, baik itu Rasul, baik itu penerus para Rasul, itu para ulama, para dai? Apa kata mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ya, seperti itu. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Sudah datang sebelumnya. Sudah ada Al-Qur'an, ya, sudah ada Rasul yang pernah didengar nasihatnya, ilmunya, petunjuknya. Sudah ada Al-Qur'an yang memperingatkan akan adanya neraka. Ya. Tapi didustakan oleh mereka. Maka mereka menyesal dalam neraka tersebut. Saya berkata, kalau dulu kami mau mendengar dan mau ya berpikir. Nah, jadi modalnya itu kita itu mendengar dan berpikir. Ya, hadir di majelis ilmu itu niatnya apa? Niatnya mendengarkan ilmu dan merenungi. Oh iya, ya. Karena kalau sudah di akhirat sudah nggak ada lagi kesempatan. Ya, kesempatannya menerima balasan. Ya, maka mereka menyesal, kalaulah dulu kami mau mendengar dan mau berpikir, kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami bukan termasuk penduduk yang neraka yang menyala-nyala. Berarti penting ini, ya, untuk kita menyempatkan waktu, ya, memaksakan diri kalau memang masih berat datang ke majelis. Dan tidak ada modal yang lebih berharga, ya, melebihi ilmu yang benar dan amal sholih serta yang dengan kaitan dengan keduanya. Makanya nanti coba untuk pulang lihat rumahnya bagus nggak? Bagus, alhamdulillah. Ya, tapi yakinkan atau ya pastilah kita yakin bahwa rumah yang bagus tersebut akan kita bawa ke kuburan. Bahkan kita ditaruh oleh keluarga kita di pemakaman umum yang memang umumnya seperti itu. Ya, rumahnya yang bagus, kendaraannya yang ratusan juta nggak akan dia bawa. Ya, apa yang dia bawa? Ya, padahal selama ini dia mati-matian untuk mendapatkan itu semua. Apa yang dia bawa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata al-insan." Riwayatin, "Idza mata ibnu Adam." Apabila meninggal anak manusia, in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Terputus amalannya kalau meninggal. Dia nggak bisa lagi sholat, udah habis, nggak bisa lagi sholat, selesai. Ya, kemarin sholat apa enggak? Kalau sholat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah selesai. Nggak ada lagi kesempatan. Nggak bisa lagi puasa Ramadan, nggak bisa lagi baca Al-Quran, nggak bisa. Udah. Illa min salasah, bisa pahalanya dia dapatkan walaupun dia sudah di dalam kuburnya. Ketika dia sudah mati, apa yang pertama? Shadaqatul jariyah. Pahala sedekah infak yang terus mengalir. Apa itu? Salah satunya yaitu membangun masjid, membangun pondok pesantren, apalagi ya, membangun musola, ya. Pokoknya yang dia tetap dia bermanfaat walaupun dia sudah tidak ada. Pokoknya alhamdulillah, jangan sedih, ya. Sudah bangun masjid gak ada yang mau datang, hanya beberapa, ya alhamdulillah, ya. Sudah ini tak perlu. Kenapa? Karena Allah itu menilai niatnya, ya, bukan melihat hasil. Ya. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntaba'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ini kayak anak-anak yang mondok di sini, ya, 3 tahun, ya, waktu yang enggak sebentar, 1000-an hari. Ketika ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat setelah dia keluar dari pondok ini atau selesai, maka ilmu inilah yang akan dia bawa mati. Ilmu apanya? Ilmu akidah, tentang keyakinan adanya Allah, ya, keyakinan adanya malaikat Allah dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, awaladun sholihin yad'ulah, atau anak sholih yang mendoakan dia. Nah, makanya ya, anak-anak ini harus jadi anak sholih sehingga peluangnya bisa diterima permintaan. Kalau orang tuanya punya dosa, anaknya istighfar, diampuni orang tuanya. Dan orang tua agar dia mendapatkan
keberkahan doa anaknya, ya jadikan anaknya soleh. Bagaimana menjadikan anaknya soleh? Salah satunya memberi pendidikan yang cukup di masa mereka di bawah naungan kita, di masa usia sekolah misalnya. Karena nanti kalau dia sudah balik, apalagi sudah menikah, punya tanggung jawab, dia pergi meninggalkan kita karena punya kewajiban, sehingga sudah nggak punya kesempatan kadang untuk menuntut ilmu yang baik. Maka jangan pernah rugi mendapatkan anak, ya rugi sekian juta, kamu cuma bisa 1 juz, masya Allah. Ya ada orang yang lulus kuliah nggak hafal 1 juz, ya antum mondokkan anak 3 tahun SMP sudah hafal 1 juz, itu sudah ya Allah, ya itu rezeki yang pahalanya ngalir antum ketika nanti selamanya. Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan pernah meremehkan apa yang dicapai oleh anak-anak kita, karena kalau itu dilakukan dengan benar, maka itu akan menjadi pahala yang diterima insyaallah subhanahu. Nah, kemudian kita lanjutkan ikhwah taklim kita atau pengajian kita kemarin tentang bab buang hajat ini. Ada doanya itu, siapa ya? Gimana tak hafal Ustaz? Saya tiap hari ke kamar mandi 10 kali. Lagi 3 kali, itu yang 3 kali mandi. Ya hafal, kalau nggak hafal tapi saya tanya, ada nggak orang Islam yang nggak hafal doa ini? Banyak. Dia ke kamar mandi tiap hari. Ya. Kalau dia nggak ke kamar mandi selama 1 minggu, dibawa dia di rumah sakit opnam. Tidak perlu operasi, ya. Tidak perlu jual sawahnya agar bisa keluar kotoran dari tubuhnya. Ya. Doa yang mestinya dia hafal setiap hari dia nggak hafal. Apa doanya? Yang nggak hadir ya nggak tahu. Apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada kata bismillahnya kalau mau sempurna. Kenapa? Salah satu sebabnya kemarin ya sebab terhalangnya jin melihat aurat, ya auratnya manusia itu adalah dengan membaca bismillah, lalu ditambahkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan disebutkan di sini ya dalam hadis ya sitru ma baina ahyunil jinni wa aurati bani adam, ya pembatas antara pandangan jin dan auratnya anak manusia itu idza dakhala ahaduhum al-khala, kalau masuk salah seorang dari kalian ke kamar mandi yang kudu bismillah. Ada bismillah. Maka di dalam riwayat ini disebutkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ditambahkan ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian hukum istinja dengan air. Ini kita sudah sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Ya, dan bahkan ulama menyebutnya ini istinja yang paling sempurna. Istinja dengan air itu yang paling sempurna. Ya, kata Syekh Fauzan rahimahullah, anna fil ma' in qa antaman, karena pada air itu ada zat atau sesuatu yang bisa membersihkan secara sempurna. Seperti itu, ya. Sedangkan yang lain itu pengganti seperti batu kalau kita tidak mendapati air. Nah, kita lanjut lagi. Di dalam hadis berikutnya, ya nggak masalah kalau beda nomor karena saya pakai ini hadis kitab Minhatul Alam. Ya ini nomornya bisa jadi beda dengan yang terjemahan. Ya saya nggak tahu sebabnya, yang jelas ini yang dipakai di Timur Tengah sana. Anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa berkata Nabi qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam khudil idawa, ambilkan ember, maksudnya air ember. Faqala hatta tawara'ani, kemudian beliau pergi sampai tidak terlihat oleh dari saya, kata Mughirah ini, ya. Faqada hajatahu, kemudian beliau membuang hajatnya. Nah, berarti di sini kita disunnahkan untuk
menghindar atau menjauh dari tempat atau orang yang dari orang lain. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak kamar mandi. Kalau dulu kan mungkin nggak ada ya klosetnya, jadi dia harus menjauh. Ada orang itu yang hilang rasa malunya. Di mana saja berhenti ya dia buang air. Ya. Gak boleh, karena sunnah Nabi SAW adalah menjauh atau sampai dia tidak terlihat orang lain. Kalau alhamdulillah sekarang sudah banyak toilet, nah, seperti itu. Nah, dan ini istihbab, disukai atau disunnahkan untuk menjauh. Agar li'alla tura auratuhu, agar tidak terlihat auratnya. Karena orang buang air di pinggir jalan, ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi orang tahu ini pinggir buang air. Ini ada hilang ifahnya. Ya, kemuliaannya hilang. Makanya di dalam hadis itu man yu'iffa lillahi, ya, barang siapa yang dia menjaga kehormatannya karena Allah, ya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi jangan nggak malu, harus malu. Kata Nabi SAW itu, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasma' nasita. Sesungguhnya dari ucapan yang dipahami oleh manusia dari ucapan seluruh nabi. Jadi nabi itu semua punya nasihat yang mudah dipahami, yang pasti orang paham kalau ketemu Nabi SAW, yaitu kalau sudah nggak punya malu, lakukan apa saja. Berarti memang malu itu bagian daripada iman. Al-haya wa syubatun minal iman. Jadi harus punya malu. Atau kata Asy-Syaikh an au yusma' sautu, sehingga tidak terdengar suaranya. Kata orang itu buang air keluar suaranya. Ya, itu bukan suara yang mulia, tapi suara yang mungkin membuat orang tertawa. Walaupun nggak boleh tertawa itu. Kalau ada orang buang angin atau buang air kemudian terdengar suaranya, nggak boleh tertawa. Ini sesuatu yang fitrah, ya, itu terjadi pada orang biasa maupun orang mulia, ya nggak boleh dihina, nggak boleh diketawa. Tapi kadang ada orang yang begitu langsung dijadikan ketawaan mulia, nggak boleh. Karena yang terjadi pada orang lain terjadi juga pada kita. Dan perkara yang manusia itu nggak hina, ya. Bahkan di kalangan para nabi SAW, para nabi pun ketika mereka makan, ya butuh buang air. Ya, maka tidak ada yang hina dalam hal ini. Ya, yang hina atau yang tidak mendapatkan kemuliaan itu ketika kita, ya, tidak memiliki usaha untuk memuliakan dirinya, seperti itu, ya. Maka kita berusaha untuk, ya, menerapkan ini. Kemudian atau tercium baunya, au yushamu raihatuhu, jangan sampai, ya. Kalau itu terjadi di tanah lapang, ya, maka dia menjauh, maksud di tempat yang tidak ada bangunan. Kalau dia ada bangunannya, kata Syekh as-shalah al-maqsud bil bina, maka tercukupilah dengan bangunan kamar mandi tersebut untuk membuang hajat. Masya Allah. Jadi Islam itu sampai bahas begitu. Saya tanya, ajaran apa yang ada seperti itu? Cuma Islam aja. Makanya rugi, ya, kalau dia nggak masuk Islam yang pertama. Yang kedua, rugi kalau dia nggak mengamalkan Islam. Mestinya dengan Islam dia masuk surga, tapi dia tertunda. Rugi. Makanya kata Nabi SAW, orang beriman itu, kata Nabi SAW, ngukur kita itu gampang, Pak. Antum jangan suruh orang lain nilai, suruh kita aja nilai diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, salah man kunna fihi wajada halawatal iman. Boleh nggak saya kasih tambah faedah ya? Boleh nggak? Boleh ya. Nah, artinya ya kita nggak usah buru-buru banget. Yang penting kita dapat ilmu yang banyak dalam kajian. Ada 3 yang kalau ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kita ini kadang kok hamba jadi orang beriman kok nggak bahagia, berarti dia belum merasakan ini atau belum melakukan ini. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang keduanya, ketimbang selain keduanya. Kalau sudah bicara Allah dan Rasulnya, firman-Nya atau sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah selesai. Mau siapapun yang bicara dia tolak.
kalau bertentangan ini. Dia lebih cintai. Yang paling dia gandrungi baca Al-Quran. Yang paling dia cintai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka antum sudah dengar 80-an hadis, alhamdulillah itu kalimat atau ucapan yang paling berharga salah Al-Quran. Ya, seperti itu cinta. Makanya kalau ada pengajian taklif, ya Allah, ini mau dibacakan ayat Allah, mau dibacakan sunnah Nabi atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senang. Ya. Sama orang yang kalau sudah senang dengan maksiat, hatinya sudah penuh dengan maksiat, kira-kira kalau ada konser musik, ya datang nggak? Diundang nggak? Diundang. Wah, sampai dia jaraknya jauh, yang penting merasakan ya kebahagiaan. Kenapa? Karena itu suara yang sering saya ganti. Ayo, begitu juga orang beriman. Orang beriman itu kalau dia sudah cinta Allah, maka dia cinta mendengar ilmu atau mendengar petunjuk. Orang-orang yang zalim, dia berpaling dari Allah, maka dia dibuat lalai, dijadikan dia cinta kepada yang hina atau yang tidak bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Jadi antum senang dengan orang itu karena Allah, mau berkawan itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah nggak mau berkawan. Ini orang tukang menyimpang, nggak usah dikawani, dakwahi. Mau iya, nggak mau ya sudah, nggak usah dikawani. Kenapa? Karena nanti ketularan, kan gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, wa ayyakrahal kufra kama yakrahu ayyudzaba ilan nari ba'da an qadallahu minha. Dia benci dengan kekufuran. Apa itu kekufuran? Kufur itu ada yang besar, ada yang kecil. Maksudnya dosa. Dia benci dengan dosa, baik yang kecil yang besar, syirik, maksiat, bid'ah, pokoknya dia benci. Mau apapun namanya, yang penting itu kekufuran. Ya. Mau yang mengeluarkan dia dari Islam atau kufur asghar, dia benci, dia nggak suka. Sebagaimana dia nggak suka kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti ya, dia nggak suka hal-hal yang membuat Allah marah, murka, yaitu perbuatan dosa. Nah, kalau itu sudah ada pada kita, ya sudah, kita aman berarti. Ya insya Allah aman. Maksudnya di dalam keimanan yang benar. Kalau enggak, ya berarti kita ini ya dalam kondisi yang buruk atau kurang iman. Maka ukur diri kita. Kemudian yang selanjutnya penjelasan bayanu ba'di al-amakin allati yunha 'anil takhalli anha fiha. Penjelasan sebagian tempat-tempat yang dilarang untuk buang air. Kata Nabi SAW, dan Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian dari orang-orang yang melaknat. Melaknat siapa? Alladzi yatakhalla fi thariqin nas, yaitu orang yang kalau buang air di jalan tempat lalu lalang orang, au fi dhillim, atau di tempat istirahat mereka. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, berarti apa ini? Kita dilarang ya, untuk mengganggu orang dengan ya sesuatu yang buruk. Jadi hati-hati. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimun man salimal muslim min yadihi aw lisani. Orang muslim itu orang muslim lainnya atau orang muslim tidak terganggu dengan kejahatan tangannya atau lisannya. Tangan itu maksudnya perbuatan. Jadi kalau dia melakukan buang air di tempat orang lewat, saya tanya, kalau antum punya kebun, jalan tiap hari lewat situ, ada kotoran di dekat jalan tersebut, tercium baunya, padahal itu jarang ada atau enggak ada, pasti orang jengkel. Ya mungkin orang juga melaknat, ya ada yang nyampe, ya nyumpahin, walaupun nggak boleh sebenarnya, cuma dia itulah yang terjadi. Maka kita jangan membuat fitnah menyebabkan orang menjadi marah atau menjadi kita terlaknat. Yang kedua, di tempat istirahat mereka juga nggak boleh, ya seperti itu. Kemudian lagi disebutkan dalam riwayat yang lain di tempat air, ya atau tempat
Tapi ini riwayatnya doif, tapi sama. Walaupun doif, dia punya keumuman dengan dari hadis di atas, ya, tetap tidak boleh karena itu akan mengganggu orang mengambil air. Ya, dan riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, aunak imma. Tapi ini doif, tetapi walaupun doif, tapi punya kesamaan makna dengan di atasnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Tobroni, larangan di bawah pohon yang berbuah. Ini pun hadisnya doif, tetapi ada kedoifan, tetapi ini dipraktekkan karena mirip dengan tempat istirahatnya orang. Karena orang biasanya pohon berbuah itu di sana banyak orang yang singgah, ya, untuk mengambilnya dan mengunduhnya dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan apa faidah dari sini. Yang pertama kita sebutkan larangan dari buang air di tempat jalan orang, ya, atau tempat berkumpulnya orang, ya, pokoknya semua yang menyebabkan orang terganggu. Mau buang hajat, ya, karena biasanya kotoran itu bau, ya, seperti itu. Kemudian dilarang juga tadi apa? Dari tempat berteduhnya manusia di bawah pohon. Ya nggak harus bawah pohon saja, misalnya pos ronda. Itu ronda yang ronda malam, males dia ke kamar mandi, akhirnya dia buang kecil. Besoknya orang lewat pengen berteduh, dia cium baunya. Orangnya yang berbuat sudah pergi, tapi kezalimannya tertinggal di situ. Nah, ini nggak boleh, ya, hati-hati. Karena tempat berteduh manusia seperti itu. Pokoknya tempat yang di sana manusia berkumpul, tempat istirahat atau tempat yang lain. Nah, kemudian larangan juga di tempat air, ya, tempat genangan air yang orang biasa pakai tempat itu, ya. Misalnya kalau di kebun itu ada air, ya, ada air mata air, itu juga tetap tidak boleh. Atau di sumur, ya, atau di tempat yang tidak mengalir, karena di sana biasanya orang akan memanfaatkan air tersebut. Ya, kenapa? Semua yang bisa menyebabkan terjadinya, ya, mengganggu orang lain tidak boleh. Termasuk juga di masjid. Di masjid itu misalnya di tempat tempat wudhu, kemudian akhirnya orang wudhu terganggu. Ini punya hukum yang sama dengan ketika di kamar mandi yang orang lalu lalang masuk kamar mandi tersebut, kemudian dia nggak nyiram. Ini hukumnya sama. Karena ada dia nggak nyiram. Jadi kita itu boros dilarang, ya. Berbuat kezaliman yang mengganggu orang lain juga dilarang. Yang adil adalah pertengahan. Jadi di Islam, ya, kesempurnaan Islam. Jangan sampai kita yang sudah jadi orang Islam, ya, tidak mempraktekkannya seperti itu. Nah, ayo ikhwan, boleh nanti kita ada beberapa menit untuk tanya jawab, ya, bagi ada yang ingin bertanya, saya persilakan agar ketika tidak ada yang mengganjal nanti disampaikan oleh Pak. Nah, ini yang dapat kami sampaikan, ada beberapa menit, silakan untuk ditanyakan jika ada yang lupa. Silakan kalau ada terkait dengan ini. Saya tanya lagi, kalau umpamanya dia bukan di kamar mandi, apakah dia meninggalkan tempat itu dengan doa ghufranana? Jawabannya iya. Karena dia punya hukum tempat buang air, ya. Karena sebab berdoanya itu, ya, bukan hanya sebab karena keluarnya, tapi sebab keluarnya hajat. Paham, ya? Jadi kalau antum tidak di kamar mandi itu tetap membaca ghufranana, itu pendapat yang lebih kuat. Nah, ya, sekarang. Kalau setelah buang air, terus misalnya setelah buang air terasa sudah dicuci, ya, sudah cuci, tapi kayak terasa ada yang keluar, tapi kita nggak tahu keluar atau enggaknya itu. Harusnya seperti apa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita, ya, bahwasanya
ya, kita itu disuruh meninggalkan keraguan. Zon yang kuatnya seperti apa? Ya, zon yang paling kuatnya seperti apa? Misalnya orang dia sudah bersuci, ya, maka dia ragu keluar atau tidak. Saya hukumi atau kita hukumi keluar atau tidak? Tidak keluar. Itu aja. Ya, kalau hanya ragu, ya, karena ada kaidah fikih itu, ya, bahwasanya keraguan itu tidak bisa menghilangi yang tidak keraguan. Jadi apa yang persangkaan kuat itu yang lebih dikedepankan. Misalnya gini, orang lupa, orang ragu wudu atau belum wudu, yang benar yang mana? Belum wudu. Kalau wudu, dia udah wudu, dia yakin dia berwudu. Dia ragu sudah batal atau belum, berarti batal atau belum? Belum. Nah, jadi kayak gitu. Ya, orang itu dia dihukumi dengan zon kuatnya. Kalau dia yakin sudah wudu, berarti ketika ragu batal, berarti yang benar tidak batal. Gitu ya. Nah, jadi kalau pamannya seperti itu, ya jangan dianggap, karena memang setan itu mungkin sudah dibahas sebelumnya, dia menghembuskan keraguan-raguan kepada manusia sehingga dia dapat was-was. Nah, was-was itulah yang menghalangi seseorang untuk ya istiqomah. Ya, dia ragu antara ya sudah beribadah atau belum, atau dia akan mengurangi semangat dia untuk ibadah. Jadi yang benar dia kuatkan kepada yang paling kuat pada dia, diyakinkan. Tapi kalau antum punya pengalaman, misalnya ragu ini dan keluar enggak ya, tapi antum tes, begitu tes ternyata keluar, maka itu yang jadi keyakinan. Gitu. Dan itu banyak terjadi pada orang. Ya, jadi itu. Jadi ragu antara batal atau tidak batal berarti tidak batal. Ragu antara wudu atau tidak wudu berarti dia belum wudu. Ya, seperti itu. Sama dengan hukum sujud sahwi itu seperti itu dalam sholat. Ya. Kalau dia ragu antara sholat maghrib 2 atau 3, yang benar yang mana dia? 2 ya, bukan 3 ya. Kalau dia sholat isya, ragu antara 3 dengan 4, mana yang benar? 3. Kalau dia sholat isya 4 atau 5, mana yang benar? 4. Seperti itu. Jadi dia ambil yang paling sedikit kalau dia belum paham. Ya, jadi ini kaidahnya. Jadi sekali lagi, setan itu punya target menjadikan manusia was-was. Maka kita jangan ya, ada syariat yang menjaga kita ya, kaidah ulama itu ya, bahwasanya ya keraguan itu tidak menghilangkan yang keyakinan. Al-yakin la yazulu bisyak, itu ada kaidah ya. Keyakinan itu tidak hilang hanya dengan keraguan. Jadi seperti itu. Jadi yang benar tidak batal. Tetapi kalau antum pernah praktek dan dicek itu pernah keluar, ya berarti itu yang dipakai. Tetapi kalau itu terulang lagi, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ada riwayat dari beliau, dibersihkan saja air celananya, sehingga dia tidak lagi hilang keraguan, tidak hilang keraguan. Sehingga ketika dia lihat basah, itu kemungkinan air yang dia bersihkan tadi selesai sudah. Ya, karena Islam itu ya menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.